Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita berkesempatan membahas tema ketiga BKSN 2020, yaitu menjadi umat yang berbela rasa, maka sekarang kita bertemu kembali pada tema yang keempat, yaitu menjadi saudara dalam penderitaan. Bila pada tema ketiga, kita perlu menunjukkan perbuatan nyata yang real sebagai buah dari iman kita, maka pada tema keempat ini, kita perlu menyadari bahwa dalam berperilaku adil, kita perlu bersikap sebagai saudara. Dalam keluarga, sejak kecil kita sudah dididik untuk selalu berbagi kepada saudara-saudara kita. Berbagi makanan, juga berbagi berbagai kebutuhan lainnya. Sebagai saudara, kita diharapkan untuk tidak berhitungan, sehingga terjadi keharmonisan yang indah dalam hidup, yaitu bisa saling berbagi. Pada tema keempat ini, kita diajak untuk menjadi saudara bagi orang yang menderita. Bacaan kitab suci untuk pertemuan keempat ini diambil dari perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin, yaitu Lukas 16 ayat 19 sampai 30. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah, mereka mendengarkannya kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Dari bacaan tadi di atas, kita dapat melihat bahwa ditampilkan seorang kaya yang digambarkan sebagai seorang yang mungkin sangat kaya, karena selalu berjubah ungu dan berpakaian kain halus, yang merupakan pakaian yang sangat mahal, bahkan mungkin juga langka saat itu. Serta setiap hari dia menikmati kekayaannya. Apa ada yang salah dengan menjadi kaya dan menikmati jerih payahnya? Tentu saja tidak. Karena kekayaan pun berkat dan rahmat dari belas kasih Allah. Kemudian ada karakter kedua, yaitu seorang pengemis bernama Lazarus, yang digambarkan sebagai orang yang sangat miskin dan menderita. Badannya penuh dengan borok, dengan perut lapar, berbaring di muka rumah orang kaya itu. Yang artinya si miskin ini ternyata hidup di depan mata orang kaya tadi. Nah, ini dia. Masalah bagi si kaya baru muncul saat dia tidak berbuat apa-apa untuk membantu si miskin tadi. Walaupun dia sangat mampu. Sementara anjing-anjing saja menjilati boroknya. Di sini penderitaan Lazarus lengkap lahir dan batin. Sakit, lapar, dan disetarakan dengan anjing. Walau bila kita pernah memelihara anjing dan mengalami anjing kita beranak, maka kita tahu kalau induk anjing akan seringkali menjilati anak-anaknya sebagai bentuk kasih dari induk anjing kepada anaknya. Untuk membersihkan juga menyembuhkan bila ada lukanya. Bayangkan, binatang saja mempunyai belas kasih. Namun si kaya ini ternyata menutup hatinya dan tidak berbuat apa-apa.
Bahkan dengan teganya memperlakukan dia seolah-olah hanya seekor anjing. Bukankah ini menjadi suatu kekejian? Di sini dapat kita sadari bahwa ketidakpedulian dan tanpa belas kasih akan membawa seseorang pada kematian neraka. Jangan sampai ketidakpedulian dan ketidakpekaan kita menutup mata dan hati kita seperti si kaya, sehingga gagal untuk menggunakan kesempatan besar yang telah hadir di depan matanya untuk berbagi kasih kepada si miskin. Ada hal yang perlu menjadi catatan di sini, yaitu tabiat orang yang sudah terbentuk ternyata tidak mudah dirubah. Si kaya ini walau dalam penderitaan tetap menunjukkan kesombongannya dengan menganggap dirinya lebih tinggi dari si miskin yang dianggap sebagai pesuruh, dengan menyuruh Lazarus mencelupkan air untuk menyejukkannya serta datang kepada saudara-saudaranya. Yang juga menarik dicatat di sini adalah walaupun si kaya ini tidak peduli kepada orang di sekelilingnya, namun ternyata tanpa sadar dia tetap peduli kepada saudara-saudaranya. Rasa persaudaraan yang telah dialaminya sejak dia kecil, di mana dia didik dalam keluarga, tetap membekas. Sehingga dia tetap peduli kepada saudara-saudaranya. Yang membuatnya menyuruh Lazarus kembali untuk mengingatkan saudara-saudaranya. Sebagai murid Kristus, kita pun perlu memperluas rasa persaudaraan kepada orang-orang di sekeliling kita. Apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga ada hal menarik untuk diketahui. Adalah kata-kata Abraham. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Bagaimana kita bisa mengetahui kesaksian Musa dan para nabi? Izinkan saya memperluas sedikit dengan kesaksian para rasul. Tentunya kita bisa mengetahui dengan membaca kitab suci dan menyelidiki tradisi suci. Setelah kita mengikuti pertemuan BKSN 2020 ini, dari sejak pertemuan pertama sampai dengan keempat, bila kita teliti mengenai rahasia akhir zaman atau eskatologis ini, ternyata kriteria penghakiman terakhir bukan mengenai konsep keagamaan, apalagi masalah liturgis. Mereka tidak lagi ditanya apakah kamu berdoa, sehari berapa kali kamu berdoa, apa kamu rajin baca kitab suci, apa kamu pergi ke gereja, apa kamu rajin puasa. Tidak, tapi lebih kepada unsur keadilan, berbelas kasih, berbela rasa, persaudaraan, serta kepedulian. Saya tidak mengatakan konsep dan unsur keagamaan tidak penting. Sebaliknya, ini sangat penting dan harus dilakukan. Seperti berdoa, membaca kitab suci. Tapi kita juga harus berani lebih dari sekedar itu. Jangan sampai ada orang yang mengatakan dengan sangat yakin kalau dia sudah punya tiket ke surga. Karena sudah dibaptis, sudah percaya, sudah mengimani Yesus. Bahkan sudah melayani menjadi seksi ini dan seksi itu. Bahkan mengatakan sudah mewartakan Tuhan. Namun, dia tidak memiliki sikap keadilan, berbelas kasih, berbela rasa, persaudaraan, serta kepedulian. Jangan kaget bila saat penghakiman nanti ternyata ditolak. Hati-hati, karena iman itu belum berarti tanpa perbuatan yang aplikatif dengan nuansa persaudaraan. Ingat, tindakan kita di dunia ini ternyata memberi warna pada bagaimana kehidupan kita nanti setelah penghakiman. Semoga permenungan ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua agar dapat membuka hati untuk memiliki sikap adil yang berlandaskan belas kasih untuk berbela rasa karena peduli kepada sesama sebagai saudara. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like and share agar dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.